Pemerintah menyatakan sudah bergerak cepat menangani bencana di Sumatera. Sudah lebih dari 1 bulan pasca bencana, ternyata masih banyak daerah yang aksesnya terisolir sehingga untuk menyalurkan bantuan harus dilakukan lewat udara. Para korban bencana turut menantikan janji pemerintah menyediakan hunian sementara bagi mereka untuk melanjutkan hidup. Kita akan membahasnya bersama dengan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dan staf khusus KSP Timothy Ivan Triono. Selamat pagi Pak Haili, Pak Ivan. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi, Mas Jose dan Mbak Valeri. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya mau ke Pak Haili terlebih dahulu. Pak Haili, bisa diupdate bagaimana dengan kondisi dari Aceh Tengah? Apakah masih ada desa yang terisolir? Terima kasih, perlu kami sampaikan bahwa kemarin tanggal 31 Desember tahun 2025, ini kebetulan jalan nasional menuju Kabupaten Gayo Luas, ini ada 8 desa yang hari ini sudah bisa dilewati dengan jalur darat. Jadi progres ini kemarin kehadiran daripada salah satu dari Kementerian PU Dirjen Bina Marga, kolaborasi dengan pemerintahan provinsi dan kabupaten sehingga mengejar perkembangan progresnya. Dan alhamdulillah hari ini sebentar lagi kami setelah acara ini kami akan langsung mengantarkan ke 4 desa yang terisolir menggunakan roda 4. Jadi progres ini kan salah satu ya mengembirakan bagi masyarakat bahwa telah dapat hadir. Yang selama ini harus kita bantu itu melalui udara. Nah, tapi yang ke 11 desa, ke 7 desa, ke 8 desa ini hari ini sudah bisa dilalui dengan jalan darat. Yang kemudian masih 30 desa lagi yang hari ini belum sepenuhnya bisa dilalui dengan jalan darat. Kalaupun bisa masih roda 2, tapi itu agak berat. 30 desa lagi, yaitu adanya di Kecamatan Linge, Bintang tinggal 3 lagi dari 26 tinggal 3 lagi. Alhamdulillah tinggal 3 lagi. Ini pun mungkin berproses di beberapa desa. Kemudian umpama Kecamatan Ketol ini yang enggak lama, ini 9 desa ini lama. Ini lama kenapa? Jembatannya putus. Semua jembatannya putus. Nah, hari ini masih menggunakan seling. Kemarin kami diskusi juga di bandara bersama Bapak Panglima TNI. Ini mungkin dilakukan dengan jembatan jembatan gantung. Dan ini harus segera dilakukan, kalau enggak, dan ini kan sekarang musim durian, musim buah-buahan, musim cabai, panen raya cabai, ini menggunakan seling mengangkat ke daerah, ke kabupaten. Dan hari ini memang ada 3 jalan nasional yang sudah bisa dilewati, 1 ke Nagaraya, memang belum sempurna, tapi semalam sudah ada bantuan dari Kabupaten Abdia yang dinaudai oleh Bapak Sekda, kemudian jalan Takengon Birun, dan juga Takengon Losmawi. Ketiga jalan nasional ini sudah dilewati, maka beberapa seperti kebutuhan logistik masyarakat ini sudah dipenuhi dengan harga yang sudah stabil, walaupun belum stabil tapi sudah stabil. BBM juga sudah hadir, gas juga. Nah, ini kan membuat masyarakat tidak resah lagi bahwa pemerintah pusat itu hadir. Nah, untuk ke 30 desa ini yang memang harus ekstra sedikit karena ada 3 desa itu terisolir, itu hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Dan alhamdulillah semalam ada 1 masyarakat kita yang melahirkan, ini dibantu langsung jam 3:30 pagi di telepon, langsung gerak cepat dari BNPB membantu dari Angkatan Udara mengangkut pasiennya ke rumah sakit. Dan ada juga 3 penyakit jantung, ini juga daerah terisolir itu menggunakan heli. Begitu memang keadaan hari ini di Kabupaten Aceh Tengah. Tetapi ini juga kalau kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi karena seperti beras pun sudah harganya sudah mulai normal, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, gas sedikit lebih meningkat karena memang sebagian agak berat ya pengangkutan lewat darat, terkadang sebagian masih menggunakan difikul, tapi di Jalan Berut ini sudah langsung. Nah, sehingga berproses. Nah, untuk kebutuhan beras yang untuk Aceh Tengah ini sudah mulai diangkut lewat darat, seperti melalui Bulog. Nah, ini terus kita salurkan ke desa yang terdampak. Mungkin ada yang 2 ton, ada yang kalau memang masyarakatnya lebih, ini 3 ton kita berikan. Dan ini kerjasama dengan Bulog luar biasa. Dan ini perlu kami sampaikan juga terima kasih kami kepada pemerintahan pusat yang sangat maksimal membantu. Kalau yang 30 desa ini memang butuh waktu karena kaitannya dengan jembatan. Dan kemudian 2 hari yang lalu juga kehadiran Kepala BNPB di Aceh Tengah, kami langsung meninjau ada 11 desa yang terisolir.
yang tidak bisa dilewati dengan roda 4. Tapi pada hari itu 2 hari yang lalu ini sudah bisa dilewati. Berarti ada 11 desa yang tidak lagi terisolir. Meskipun setelah pulang longsor lagi, longsor lagi. Jadi terus dilakukan pembersihan longsor dan berarti ada 11 2 hari yang lalu sudah tidak terisolir, tambah kemarin sore ada 8. Berarti itulah progres yang kita lakukan bersama pemerintah pusat. Seperti itu Mas Jose dan Mbak Valeri. Oke, dari Pak Haili kita akan ke Pak Ivan. Pak Ivan tadi sudah dijelaskan ya, masih ada sejumlah desa yang terisolir. Kalau misalnya dari data KSP, sejauh ini bagaimana penanganan bencana secara khusus di Aceh Tengah? Ya, kalau dari KSP tentu apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi menggambarkan bagaimana sinergi ya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sangat baik dan nampaknya juga tergambar semua unsur pemerintah pusat itu rutin berkunjung ke Aceh Tengah ya. Tadi disebut ada Panglima, ada Kepala BNPB, ada Eselon 1 dari Kementerian PU, itu artinya pemerintah sudah all out, pemerintah sudah dan akan terus bekerja keras untuk menangani bencana ya. Misal di Aceh Tengah ya. Saya cek di Aceh Tengah untuk apa namanya Huntara itu ada 781 unit usulan Huntara di Aceh Tengah ya. Lalu untuk apa namanya dana tunggu hunian itu di Aceh khususnya ya secara umum ya itu sudah ada 15 kabupaten kota dan mungkin termasuk juga Kabupaten Aceh Tengah disiapkan 600.000 per bulan per kepala keluarga sebagai dana tunggu hunian ya. Lalu untuk apa namanya jalan-jalan nasional itu juga sudah tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwa semua jalan, hampir semua jalan ya, hampir semua jalan itu sudah fungsional, terutama jalan-jalan nasional. Memang ada jalan-jalan desa ataupun jalan-jalan daerah yang mungkin belum bisa fungsional atau fungsional sebagian menggunakan roda 2. Tetapi pada prinsipnya untuk apa namanya tahap rehabilitasi dan tahap rekon ini kan sudah dimulai ya, berjalan secara paralel ya. Terutama juga kita berbicara berkaitan dengan persiapan pembelajaran nanti di tanggal 5 Januari 2026. Pak Menko PMK juga sudah menyampaikan bahwa sudah disiapkan sebagian ya tenda darurat untuk pembelajaran, lalu juga pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah mempercepat pembersihan ruang-ruang kelas yang masih apa ya terdampak lumpur begitu, dan juga misalkan apa namanya kesediaan air minum ya, kesediaan air minum itu dan juga air bersih selalu dipercepat oleh pemerintah melalui Kementerian PU begitu. Lalu misalkan logistik sendiri di Aceh tadi disampaikan oleh Pak Bupati, beras juga sudah apa namanya kembali normal. Dari BNPB sendiri sudah mendistribusikan ya sekitar 2.100 kg beras dan juga BBM 37,5 drum ke Aceh Tengah dan juga Bener Meriah gitu. Jadi artinya apa yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu selaras dengan apa yang disampaikan juga oleh Pak Bupati begitu. Jadi mudah-mudahan hari ini juga Pak Presiden direncanakan akan berkunjung ke Aceh ya. Dengan berkunjungnya Pak Presiden ke Aceh ini diharapkan juga dapat segera mempercepat ya proses-proses yang ada. Tadi juga disampaikan bahwa sudah apa ya sudah hampir tidak ada ya desa-desa yang terisolir sama sekali ya. Meskipun masih ada desa-desa yang hanya dapat diakses menggunakan jalur udara, tetapi setidaknya distribusi bantuan itu sudah lebih baik ketimbang 1-2 pekan pertama terjadi bencana. Jadi artinya pemerintah pusat juga terus melakukan evaluasi terkait bagaimana penyaluran bencana itu bisa menjangkau semua titik ya. Karena kan perintah Bapak Presiden adalah jangan sampai ada gampong, jangan sampai ada desa, jangan sampai ada RW yang luput dari perhatian pemerintah pusat dalam hal penyaluran bantuan, terutama kebutuhan dasar ya, seperti air minum, air bersih, pakaian, obat-obatan ya, itu menjadi prioritas Bapak Presiden. Begitu, Mas dan Mbak. Ya, lalu bagaimana nanti skala prioritas untuk penanganan bencana tahun depan antara Pak Ivan dan juga Pak Haili? Kita akan kembali usai jeda ya pemirsa, tetaplah bersama kami.
Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Haili Yoga, Bupati Aceh Tengah, dan juga staf khusus Kantor Staf Presiden, ada Timothy Ivan Triono. Saya akan kembali ke Pak Haili. Pak Haili, tadi kita sudah mendengarkan ya bagaimana rencana penanganan bencana dari KSP. Tapi sebenarnya kalau menurut skala prioritas, jika diurutkan, apa yang menjadi prioritas penanganan bencana di sana? Apakah memang untuk pembangunan Huntara dan juga Huntap, Pak Haili? Ya, terima kasih. Memang sementara kan skala prioritas kita akan hunian sementara, dan ini kemarin sudah kita mulai di beberapa titik, sudah kita mulai hunian sementara. Kemudian juga ini kan sudah memasuki masa sekolah. Jadi ada beberapa masyarakat ini kan belum memiliki pakaian sekolah sebagian. Kemudian sekolahannya juga hari ini memang sebagian darurat. Yang selanjutnya adalah yang menjadi prioritas utama adalah itu kan tentu jalan ini, jalan sama jembatan yang menjadi prioritas. Karena di beberapa desa ini kan masih menggunakan seling nih untuk mengangkut barang atau mungkin beberapa komoditi yang dijual. Ini sangat sulit, itu menjadi penting. Yang selanjutnya adalah ini yang terpenting bahwa masyarakat ini umpama seperti yang rumahnya hancur, ini mereka butuh umpama seperti kebutuhan sebagian tidak ada lagi piring, nasi, dan ini sudah kita penuhi hari ini mulai kita sampaikan. Dan ini juga kita minta juga dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, bagaimana nanti pakaian sekolah anak juga bisa terbantu. Mungkin ini sedang berproses, akan dikirim juga ke daerah kita. Dan kebutuhan ini menjadi prioritas bagi kami. Seperti BBM, gas, ini kalau terus hadir, tentu masyarakat tidak panik lagi. Kenapa? Karena jalurnya sudah terbuka, jalannya sudah terbuka. Yang kemudian perlu kami sampaikan bahwa karena daerah kita ini kan daerah tujuan wisata ini, ada mungkin 90 beberapa destinasi wisata yang agak rusak. Jadi ini kita mohon juga nanti kepada Ibu Menteri Pariwisata juga harus memberikan semacam sentuhan atau mungkin bisa langsung turun kemari ke daerah kita bahwa inilah daerah kita tujuan wisata yang seharusnya ini tahun ini penuh. Semuanya sudah di hotel sebenarnya seharusnya penuh, tapi karena musibah ini kan tidak mungkin lagi masyarakat hadir kemari, ditambah lagi akses. Nah ini juga menjadi penting karena daerah kita tujuan wisata. Yang kemudian ini komoditi kopi. Nah kopi juga hari ini lagi panen raya. Ini juga belum bisa disalurkan dari Kabupaten Aceh Tengah. Nah tapi alhamdulillah ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Kementerian Pertanian melalui Bappenas. Ini pengiriman cabai lewat udara. Ini sudah hampir, data kemarin hampir mencapai 970 ton cabai yang dikirimkan lewat udara. Ada yang ke Banda Aceh, ke Medan, dan ke Jakarta. Jadi proses ekonomi juga mulai berjalan pulih, kalaupun tidak maksimal, tapi jalur darat juga hari ini sudah bisa dilewati. Jadi sebagian masyarakat menjualnya ke Nagaraya, ke Biren, ke Banda Aceh, bahkan sampai ke sekarang sudah bisa ke Sumatera Utara. Karena biasanya cabai kita ini surplus ya. Di bulan 12 ini ada 54.000 ton biasanya seperti itu. Tapi karena ada kebencanaan, nah tentu ini kan sudah mulai kurang, kemudian perawatannya juga kurang. Tapi masyarakat kita hari ini begini Pak Bupati, kami sekarang butuh bibit. Bibit padi, bibit kacang, bibit semua. Kami tidak mungkin lagi terus di pengungsian. Kami harus bekerja, harus bangkit. Langsung kami hubungi Pak Menteri Pertanian. Pak, tolong kirim bibit. Bibit kita buat proposal. Insya Allah itu juga dikirim. Seperti itu, Mas Jose. Oke, kita langsung konfirmasi kepada Pak Ivan. Pak Ivan, kita melihat bahwa memang tahap rehabilitasi setelah bencana itu berkaitan juga dengan pemulihan kegiatan ekonomi begitu ya. Bagaimana kesiapan pemerintah di sini bukan hanya memulihkan infrastruktur dasar, bantuan langsung untuk dikerahkan semua kegiatan ekonomi? Ya, tentu tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati adalah bagian dari upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian ya, dengan ada upaya untuk nanti sesuai arahan Bapak Presiden dilakukan rehabilitasi lahan pertanian masyarakat ya, dengan memberikan bantuan bibit atau benih dan juga nanti mungkin alsintan begitu. Nah, tetapi pada prinsipnya pemerintah pusat juga sudah menyiapkan berbagai bantuan stimulan ya. Pertama itu adalah bantuan untuk mengisi rumah nantinya jika hunian sementaranya sudah jadi atau hunian tetapnya sudah jadi, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Lalu juga ada bantuan stimulan ekonomi ya, itu sebesar 5 juta rupiah per kepala keluarga. Artinya 5 juta ini nantinya bisa digunakan untuk sebagai modal awal usaha lagi begitu. Nah, di luar dua bantuan stimulan itu
pemerintah juga sudah merencanakan ada bantuan beras 10 kilogram per bulan ya. Lalu ada istilahnya ini kalau kita zaman ngekos itu ada uang makan bulanan ya sebesar 450.000 per bulan per orang begitu. Sehingga itu akan diberikan maksimal 3 bulan. Lalu juga ada tadi dana tunggu hunian ya diberikan 600.000 rupiah begitu. Lalu Kementerian Sosial juga sudah merencanakan santunan ya bagi yang korban luka berat 5 juta rupiah, lalu juga untuk yang korban jiwa sebesar 15 juta rupiah. Meskipun mungkin nominal tersebut bukan berarti bisa menggantikan nyawa masyarakat kita yang meninggal, tetapi setidaknya ini bisa menjadi bantuan stimulan bagi keluarganya yang masih harus menjalani hidup ke depan. Pada prinsipnya adalah pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah kita memfokuskan bagaimana masyarakat yang terdampak ini punya harapan hidup kembali, Mas Mbak ya. Jadi masyarakat sekarang ini kan lagi harap-harap cemas ya tentang hidupnya ke depan seperti apa. Nah, itulah yang juga sedang dipikirkan oleh pemerintah ya. Pemerintah ini kan akan terus bekerja berpikir bagaimana nih paket kebijakan ekonomi nanti untuk khusus untuk masyarakat yang terdampak di 3 provinsi. Pak Presiden kan juga sudah memerintahkan OJK ya, di mana OJK membuat surat edaran himbauan kepada semua bank untuk melakukan restrukturisasi hutang ya bagi masyarakat terdampak di 3 provinsi ini. Jangan sampai nanti masyarakat yang sudah terkena musibah ini masih harus dibebani dengan pikiran bagaimana cara menyicil hutang, bagaimana cara melunasi hutang ya. Jadi artinya kemudahan-kemudahan atau relaksasi hutang itu akan dilakukan oleh Bank Himbara atas arahan Bapak Presiden melalui OJK. Jadi segala hal, segala aspek, segala penjuru itu akan terus kami usahakan dan kami upayakan terus sesuai arahan Bapak Presiden tadi malam bahwa pemerintah akan terus bekerja keras ya. Termasuk juga Huntap ya. Huntap ini kan sebenarnya dikerjakan di akhir begitu ya. Tetapi oleh Bapak Presiden diperintahkan bahwa Huntara dan Huntap ini berjalan secara paralel, berjalan secara simultan agar apa? Agar masyarakat bisa segera mendapatkan huniannya, tentu dengan lokasi yang lebih aman ya dari bencana. Jangan sampai nanti masyarakat ini sudah tinggal di rumah yang baru tetapi malah masih di lokasi yang rawan bencana. Jadi itu Mbak prioritas dari Bapak Presiden dan Bapak Presiden juga menekankan agar kecepatan infrastruktur itu terus ditambah, terus dilakukan ya. Dan juga kebutuhan sandang pangan papan harus dijamin oleh pemerintah pusat dan daerah. Begitu. Baik Pak Ivan, kita sudah melihat ya bagaimana komitmen pemerintah, janji-janji pemulihan ini nampaknya juga sudah mulai terrealisasi, tapi yang kami harapkan semoga memang tidak mengabaikan bagaimana situasi di lapangan, apa yang menjadi fundamental dari masyarakat di sana tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Terima kasih staf khusus KSP Timothy Ivan Triono dan juga Bupati Aceh Tengah Haili Yoga sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.